banget sih. Kira-kira siapa ya yang jemur nasi di sini? Ada-ada aja nih orang. Jemur nasi di keranda. Emang nggak ada tempat lain apa? Sus! Hei! Nek! Mau kemana? Ya, Pak Marbot, kirain siapa? Bapak-bapak, mayatnya tuh bener-bener. Ini, ih serem banget, serem. Begitu mayatnya dimandiin, lengket kayak bubur basi. Iya, Bu. Saya mau pulang duluan. Nanti kalian jangan lupa ya beresin ini bekas piring-piring. Terus satu hal lagi, saya juga mau minta tolong ruangan saya juga dibersihin. Tadi saya habis makan, tolong juga piringnya dibersihin, ya? Iya, Bu, siap. Ya udah kalau gitu saya duluan. Enak banget ya dia nyuruh-nyuruh kita. Dia kan bos kita. Kalau aja kita punya restoran sendiri kayak gini, hidup kita tuh bakalan enak banget. Aku tuh udah bosen banget tau gak sih? Jadi orang miskin terus-terusan. Mbak, jangan memandang kebahagiaan tuh dari harta. Dengan kita mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, hidup kita pasti bahagia kok. Bersyukur? Apanya yang harus disyukuri? Hah? Kalau mau kamu aja yang bersyukur sendiri. Enggak. Jorok banget. Ini juga berantakan banget semuanya. Mbak, Mbak lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Itu apa? Ini cuma buku resep. Mbak, mendingan Mbak balikin. Kalau kayak gini, Mbak sama aja mencuri. Nuh, mendingan nggak usah ikut campur deh. Lagian itu kan punya Bu Ida. Mendingan sekarang Mbak balikin aja, Mbak. Tapi dengan buku resep ini, kita bisa buka restoran sendiri. Kalau makanan di sini nggak enak, saya balikin duitnya, Bu. Tapi kalau sampai enak nih, tolong ajak temen-temen, keluarga, tetangga, pokoknya semuanya ya. Iya, saya percaya sih. Karena Mira kan pernah jadi koki restoran. Pasti masakannya seenak masakan restoran. Iya, Bu. Emang saya dulu koki restoran. Jadi semua resep-resep restoran saya udah tahu. Tapi ya, Bu, kalau misalnya di restoran itu ayam rica-ricanya bisa 40.000. Sedangkan kalau di sini 15.000 aja. Ya udah, kalau gitu bungkusin aku 10 ya, Mir. Ya udah, siap, Bu. Ibu duduk dulu ya. Kayak ayam rica-rica ya, Mir. Pasti saya siapin ya. Enggak. Ada Bu Ida tuh, datang. Si Mira tuh sekarang buka warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu buka warung, Mir? Iya, kayaknya mulai sekarang ini aku udah gak bisa lagi kerja sama kamu. Soalnya aku mau buka usaha sendiri. Nggak apa-apa sih, Mir. Aku seneng kok kalau lihat warung kamu laris. Enggak lah, masih juga larisan restoran kamu. Ya udah, masuk dulu yuk. Nggak usah, lain kali aja, makasih, Mir. Aku tuh datang ke sini tuh cuma mau mastiin aja. Soalnya kamu sama Hanum udah 3 hari kan nggak masuk kerja. Aku khawatir kalau kalian sakit. Maaf ya Bu Ida, bukannya
aku sama Mbak Mira nggak pamit, tapi ini karena Kamu mendingan urus tuh pelanggan, udah pada kehausan, nanti kabur loh. Cepet, sana. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, Mir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Malam? Bapak mau pesen makanan dari restoran Bu Ida ya? Iya, betul. Buat acara sunatan anak saya. Ada apa ya? Gini, Pak, saya mau nawarin. Bapak bisa pesen makanan dari tempat saya, Pak. Aduh, maaf Ibu. Saya sudah pesan sama Ibu Ida. Dan saya sudah kasih uang panjarnya. Tapi kalau sama saya kasih setengah harga dari restoran Bu Ida. Gimana? Mbak, Dan lagian sebenarnya gini Pak, saya mau ngasih tauin bahwa kualitas dari bahan-bahan makanan restoran Bu Ida itu semuanya sebenarnya udah kadaluarsa. Memang sih rasanya memang sangat enak, tapi bahan-bahannya itu kadaluarsa Pak. Mana mungkin, Mbak? Restoran Bu Ida ini kan kualitasnya luar biasa. Saya selalu pesan sama Ibu Ida, tapi tidak ada pernah masalah apa-apa. Ya sebenarnya sih terserah Pak, Bapak mau percaya atau enggak. Tapi saya nggak bohong. Dan mungkin Bapak ingat saya. Oh iya, saya ingat kamu. Saya tadi berusaha mengingatnya. Tapi gimana gitu saya pernah berjumpa sama kamu? Iya Pak, saya dulu koki di restoran Bu Ida. Jadi saya benar-benar tahu persis bahan-bahannya seperti apa makanannya. Dan kualitasnya itu benar-benar udah nggak baik Pak. Semuanya sudah kadaluarsa. Makanya dari itu saya langsung buka usaha sendiri. Dan mungkin Bapak bisa kasih kesempatan untuk saya. Bapak bisa pesan makanan di tempat saya. Oke lah kalau begitu. Tapi saya mau mencicipi masakan Mbak dulu. Bagaimana? Boleh Pak. Nah, ini kartu nama saya. Tempat makannya ada di sini alamatnya. Itu ya Pak ya. Oke. Saya tunggu ya Pak kedatangannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mbak, kayak gitu tuh nggak baik. Kasian Bu Ida. Mbak sampai memfitnah restorannya Bu Ida. Aku tuh heran deh sama kamu, Nuh. Kenapa sih kamu nggak seneng banget kalau ngeliat aku seneng? Kenapa? Udah, lagian ini itu orderan kelas kakap. Aku nggak bisa biarin gitu aja. Ngerti? Kecil amat restorannya. Ini sih warung bukannya restoran. Tapi nggak ada salahnya. Aku coba dulu masakannya. Mungkin enak. Halo Pak, selamat siang. Udah saya tunggu loh dari tadi. Duduk Pak. Silakan Pak. Silakan duduk dulu ya Pak. Nanti makanannya saya siapkan. Ya? Terima kasih. Cepetan siapin. Nasinya yang banyak loh. Silakan Pak. Terima kasih. Ini minumnya Pak. Gimana Pak rasanya? Enak, tapi kok rasanya sama ya? Kayak di restoran Bu Ida. Oh ya iyalah Pak, dulu kan saya koki di sana dan sebenarnya resep-resep restoran sana itu semua buatan saya Pak. Oh gitu. Kalau gitu saya pesan sama kamu aja buat acara anak saya. Oke Pak, ya udah saya siapkan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Silakan dinikmati. Udah siap Mbak. Udah. Mira, kenapa kamu ngambil pelangganku? Pelanggan? Pelanggan apa? Kamu nggak usah pura-pura ya, Mir. Aku tahu kamu tuh ambil pelanggan aku. Aku tuh nggak sangka banget. Aku udah nganggap kamu tuh seperti saudaraku sendiri. Tapi tega-teganya kamu mengkhianati aku. Udah deh, nggak usah marah-marah ya. Aku kasih tauin ya, pelanggan kamu itu yang milih aku, bukan aku yang minta. Ya jelas aja dia nggak mau pesan sama aku.
Karena kamu itu sudah menfitnah restoran aku. Fitnah? Fitnah apa? Ada buktinya nggak? Nggak ada kan? Baiklah, kalau memang kamu tidak mau mengakuinya. Tapi kamu harus ingat ya, Mir. Rezeki yang kamu dapat dengan cara seperti ini gak akan pernah berkah. Andung, apakah sudah selesai dimandikannya? Belum selesai, Pak Ustadz. Siapa juga yang memandiin Pak Ustadz? Orang juga takut ngeliat jenazahnya. Badannya licin, lengket, berlendir lagi. Bau basi. Astagfirullahaladzim. Hanum, sebaiknya kamu yang memandikan jenazahnya ya. Sebab doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Jangan sampai orang yang sudah meninggal dunia itu menjadi fitnah bagi orang lain. Ya. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya teman dekat dari almarhumah Mira. Lebih dari itu, Mira juga dulu pernah bekerja dengan saya. Apakah boleh saya memandikan almarhumah, Pak Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Silakan. Ayo, Hanum. Ibu, aku mau ikut. Kamu tunggu di sini dulu ya, Putri ya. Sengaja ya. Ya, sengaja ya. Kalian bertiga gimana sih? Masa kuburannya belum selesai juga digalinya? Yang Indis, Bu Indis, kita udah gali, udah kelar. Tapi terjadi keanehan. Itu kuburan, udah dalam, dangkal lagi. Udah kayak lift naik turun naik. Masa sih? Iya. Beneran Bu, kita udah cangkul dalam banget itu. Tapi naik lagi, jadi dangkal lagi. Ini udah galian ketiga. Saya gali sampai merinding. Ini kalau galian keempat, dapat piring cantik Bu. Dorais. Ini gigi saya nggak rata. Udah. Kalian bertiga mendingan sekarang gali lagi. Biar kita nggak keburu malam ya galiannya. Lagian yang keempat itu mana tahu berhasil galiannya. Ayo cepetan turun. Siap, gerak, dah. Astagfirullahaladzim. Kita harus ngurut. Longok. Hah? Astagfirullahaladzim. Banyak banget tulang. Ini kuburan kenapa isinya banyak tulang ya? Tulang mayat nih. Gua yakin. Ntar dulu. Kenapa? Kalau ini tulang orang, nggak mungkin. Ini kecil-kecil gitu, lihat tuh. Alhamdulillah, sudah selesai kita kapani. Pak, tolong Pak, kerandanya dibawa masuk Pak. Baik, Pak Ustadz. Ibu gasat. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Kok banyak tulang di dalamnya sih? Ya, itu kan tulang ayam. Ada tulang ikan juga. Astagfirullahaladzim, kenapa kerandanya kotor seperti itu? Udah Pak Ustadz, tadi udah saya bersihin. Iya Pak Ustadz, tadi juga banyak nasi basi, tapi udah kami bersihkan kok. Putri! Mau ngapain sih? Mau dibuang. Kenapa dibuang? Ini masih bagus juga. Pepesnya kan udah 2 kali diangetin, Mbak. Ini tuh masih bagus. Kenapa sih harus dibuang? Masih bisa dijual lagi, tau nggak? Nggak, Mbak. Lagian kalau misalnya dijual lagi, kasihan pembeli. Nanti mereka pada sakit perut lagi. Udah deh, kamu diem aja. Mending sana, keluar. Layanin pembeli. Cepetan. Saya pesan buat hari Minggu ya, Mbak. Oke, 100 kotak ya. Saya 200 kotak ya, Bu. Oke, 200 kotak. Sip, udah saya catat semuanya ya. Makasih ya, Pak. Bapak-bapak ini kok mesen nasi kotaknya di sini? Iya Bu Ida, di sini murah, enak lagi masakannya. Masakan di sini rasanya sama dengan yang di restorannya Bu Ida, tapi porsinya lebih banyak dan harganya lebih murah. Permisi ya Bu. Iya Pak. Semua masakan di sini sama persis seperti yang ada di restoranku.
Kamu lupa kalau dulu aku kerja di tempat kamu sebagai koki. Iya, tapi buku resep restoranku itu hilang. Ada yang ngambil, nggak tahu siapa. Oh, jadi kamu nuduh aku yang ngambil? Iya. Aku nggak nuduh sih, tapi herannya buku itu hilang setelah kalian itu tidak lagi kerja dengan aku. Ya itu sama aja dengan kamu nuduh aku yang ngambil. Dengar ya, nggak usah sirik kalau misalnya bisnis seseorang itu lebih sukses daripada kamu. Aku jadi nggak enak sama Bu Ida. Duh, kamu tuh gimana sih? Masa nggak enak sama orang lain? Aku ini kakak kamu, harusnya kamu nggak enaknya sama aku. Lagian coba, siapa yang ngasih makan kamu? Siapa? Aku kan, bukan Bu Ida. Kamu tuh harusnya tahu diri. Selama ini kamu numpang di rumah aku. Udah deh, Num. Jangan dibikin ribut. Udah dengerin aja apa yang aku bilang. Bentar lagi orang yang mau pesen datang. Siapin udang yang kemarin. Udangnya udah nggak ada, Mbak. Udah nggak ada. Terus kamu kemanain? Udangnya tuh udah busuk, Mbak. Lagian aku udah suruh Putri buat buang udangnya itu ke tong sampah. Aduh, kalian tuh mau bikin aku bangkrut atau apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Putri, ikut Tante. Sini. Putri. Tante. Cepet. Cepetan. Sekarang kamu cari udang yang udah kamu buang. Cepet. Ih, lama banget sih. Ketemu nggak? Putri nggak usah, biar ibu aja yang cari. Cepetan dong. Ya udah, nih sekarang cuci sampai bersih, terus langsung dimasak. Bangkrut. Akhirnya nggak ada lagi saingan. Sekarang kamu Ida udah bangkrut. Mir? Jadi restorannya mau dijual. Ya mudah-mudahan sih kamu nggak nyalain aku ya atas kebangkrutan kamu. Soalnya sekarang tuh kayaknya pelanggan kamu makan di warung kamu semua. Aneh juga sih ya. Tapi ya mungkin semua pelanggan kamu mencari makanan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Nggak apa-apa kok, Mir. Aku malah seneng kalau kamu sukses. Mungkin itu memang sudah rezeki kamu. Tapi aku akan tambah seneng lagi kalau aja kamu mau beli di restoran aku. Jadi biar aku bisa usaha yang lain. Sorry ya, beli restoran kamu. Aku enggak deh kalau beli restoran bekas. Mbak. Udah deh, aku mau cepet-cepet pergi daripada nanti warung kita sial juga. Udah, yuk. Jadi gimana Pak Ustadz? Mbak Mira, Hanum, acara santunan anak yatim itu diadakannya siang hari. Tapi jam 10-an makanannya udah harus siap. Bagaimana? Oh, tenang Pak Ustadz. Bisa. Kita bisa kok ya. Pokoknya jam 10, tank itu makanan udah siap Pak Ustadz. Gak usah khawatir. Ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah ini saya bawa uang DP-nya. Nanti sisanya kalau makanan sudah selesai semua. Makasih Pak Ustadz. Nabila, Hanum, Putri, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Ustadz. Mbak, ini kita mau borong sayur ya? Iya dong, kita harus nyiapin banyak banget makanan buat anak-anak yatim. Tapi kok nggak ada tukang sayurnya ya pada tutup semua kayaknya Mbak. Tuh sayur banyak. Itu kan sampah Mbak. Aduh Hanum, lihat dong yang bener tuh. Lihat, Mas
masih banyak yang bagus. Kamu pilih aja yang bagus, kamu ambil. Mbak, ini kan makanan-makanannya tuh untuk anak panti asuhan. Kalau mereka kenapa-napa gimana, Mbak? Sekarang gini ya, para pembeli kita aja semuanya baik-baik aja kan, nggak kenapa-napa. Nah sekarang apalagi cuman buat anak panti asuhan, nggak apa-apa banget, ambil aja dari sini sayur-sayurannya. Udah cepetan ambil, aku mau beli ikan. Cepet. Mas, ikannya masih ada kan? Masih sih mbak, tapi udah nggak bagus dan udah nggak layak konsumsi lagi. Ini mau saya jual ke pengepul makanan ternak. Mas pas banget, saya punya ternak di rumah. Jual ke saya aja ya. Oh gitu ya? Tapi jual murah. Boleh mbak, benar ya? Saya bungkus dulu, bentar mbak ya. Ya udah, semuanya aja mas. Ya. Jadi semua berapa mas? Dah, berapa aja? Ya udah deh, nih. Wah, kasih ya. Umi, kami atas nama pengurus Yayasan Anak-Anak Yatim mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan Ibu memberikan makanan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Hidup Ibu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita makan ya, Naya. Tapi jangan lupa baca doa dulu. Allahumma barik lana Bima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, makan. Ayo, silakan. Makan ya. Ayo, minum dulu, pelan-pelan. Ayo, minum. Minum. Pak Ustadz, tadi ambil makanannya di mana? Di rumah makan Mbak Mira. Ayo, aduh, ini kenapa ini sayang? Aduh, bangun, sayang. Tolong, ayo. Aduh. Udah dipotongnya, Put. Hati-hati potongnya ya. Apa sih? Mira, kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ini gara-gara makanan dari warung kamu. Semua anak panti asuhan keracunan. Iya, Mira. Kamu tanggung jawab. Kenapa jadi saya yang harus tanggung jawab? Hah? Kenapa? Hei, Mira. Semua anak panti asuhan keracunan gara-gara makanan kamu. Dengerin ya, mereka itu biasa makan beras jatah. Dan makanan-makanan mereka itu semua nggak ada rasanya, nggak enak. Makanya sekali makan makanan enak dari saya, langsung perutnya tuh nggak cocok. Hei, Mira. Hati-hati kalau ngomong. Kalau kamu nggak bisa tanggung jawab, kami akan hancurkan tempat ini. Betul, ayo hancurkan. Ayo. Masya Allah, istighfar. Jangan main hakim sendiri, nggak boleh. Negara kita negara hukum. Ya, kita bisa selesaikan dengan kepala dingin. Masya Allah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tutup pakai kain hijau, Kak. Kain hijaunya. Kain penutup kerandanya mana? Kok nggak ada? Bukan tadi taruh di situ. Makanya. Gini aja, kita pakai kain ini aja. Pakai kain ini.
Ya, kita bawa. Yuk sekarang diangkat yuk. Pelan-pelan ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. La ilaha illallah. Galian telah selesai. Bener nih, udah selesai, udah sesuai tingkat kedalamannya. Galian udah sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Bisa dicek, buktiin aja. Ya udah yuk. Mana? Katanya udah sesuai standar SNI. Kok dangkal begini? Belum dalam nih. Ini kita ngegali tadi udah benar-benar, Bu. Sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia. Tadi kagak begini, sekarang dia dangkal. Kan Ibu lihat sendiri kita ngegali. Ya, saya emang lihat. Tapi kan kenyataannya kuburannya masih dangkal. Allah, Bu. Kita ngegali udah lama. Sampai makan waktu berjam-jam. Lu ngapain? Pastiin. Gua pastiin. Jeblus gak ya? Hup. Cetek. Dangkal. Coba. Hup. Ngapain ngikutin gua? Gua pastiin. Aduh, lagu lama. Cetek. Kembali. Tuh, bener kan masih dangkal? Ini kerjaan siapa ya? Ya kerjaan kita gali. Atau jangan-jangan kuburan ini dangkal karena perbuatannya Mira sewaktu hidupnya. Gak bisa dibilangin. Jadi bagaimana biar dia ngerti nih? Harus dicontohin. Ntar dulu. Nah ini. Ini dia nih, ayang aneh datang. Yang aneh. Dia kemarin emang nyariin kita. Siapa tahu dia ngasih job. Yang aneh aja lu. GR aja lu. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warungnya Ponur kok tutup ya? Ponurnya kemana Bang Jimmy? Oh, itu lagi pergi sama anak-anak ke rumah keluarga hajatan. Oh, pantesan. Saya mau beli makan. Di mana ya? Oh, udah dah. Aneh anterin. Yuk. Aneh temenin makan di restoran. Yuk. Restoran? Lu ke mall aja gumoh. Makai ke restoran. Emang ente makan makanan restoran diare? Ayo deh, Bu. Yuk. Kenapa? Saya lagi males jalan. Nih. Tolong beliin makan siang aja. 4 bungkus sekalian ya. Buat kalian juga. Nasi bungkus 4. Oh, gampang bisa diatur. Tolong beliin. Aneh nemenin Bu ini sini takut kehujanan. Ayo dah, jalan. Ayo ini lu pakai jadwal yang mana? Ayo jalan. Udah jalan. Apaan? Udah temenin dia. Ente temenin si Jimmy nih. Kesian tadi culik. Tadi culik si Jimmy. Disuruh lu. Udah. Aneh kan senior di pengkuburan sini. Udah jalan. Udah lu tunggu di sini ya. Aneh tungguin sini Bu Indis. Ya udah. Hei. Lah katanya ente sendirian di sini. Sono, Gus. Sono. Iya kan. Saya boleh duduk? Nah, Bu, duduk, Bu. Mbak, mau dibawa kemana dagingnya, Mbak? Ya mau dijual lagi lah. Itu kan dagingnya udah basi, Mbak. Ngapain sih ngamen di sini? Hah? Kalian tuh udah bau dekil, nanti pembeli saya tuh pada mual tau nggak? Di sana pergi. Udah nggak ngasih duit, marahin juga. Ini nih, kasih. Tadi Pak. Ya. Sok banyak duit. Ini nggak tahu. Mau nraktir bos. Kita mau beli, Po. Kalau nyarinya ikan asin sama sayur asem, gak usah di sini. Sana pergi aja. Ikan asin. Kita udah makan ikanan laut. Kasih tahu. Ikan sablon. Ada? Salmon. Salmon. Oh, kalau gitu kuyung hai. Gak ada. Chicken. Daging.
Daging. Ya. Tukang gali kubur makannya daging. Ada duit nggak? Aduh, ngeremehin. Saya mau neraktir bos saya. 100 doang. Kalau tahu jutek begini mah, mendingan kita beli di warung Padang ya. Tadi ngomong apa? Ngomong apa? Enggak, maksudnya masakan Mpok udah kayak masakan Padang. Put. Put. Masakan apa, Put? Nggak tahu. Si Put. Putri, nih layanin mereka ya. Pok, ini kita mau beli pakai duit. Tahu, sangkain anak tuyul kali kita ngobrol sama bocah. Pok, saya mau pesen 4 nasi kotak. Pakai daging semuanya. Ada nggak? Makanya dagingnya tuh mau diambilin dulu di dalam. Udah deh. Ini Put. Sini kok. Sombong amat. Judes. Nuh, dengerin ya. Ini tuh mau dijual ke tukang gali kubur doang. Jadi biarin aja. Nak, minta makanannya, Nak. Dari tadi malam kami belum makan. Sebentar ya, Bu. Dek, udah kasihin aja punya kita. Nanti kita bikinin lagi yang baru. Enak aja. Itu buat dijual, bukan buat dikasih-kasih. Kalau mau ngemis tempat lain aja. Kok udah kasihin aja 1 kotak buat si ibu. Nanti punya kita bikinin lagi yang baru. Heran nih saya sama kalian. Kalian itu udah miskin, tukang gali kubur aja, sosok sedekah. Makan aja susah, pasti kalau nggak ada orang yang ngasih, nggak bakalan makan kan? Nggak apa-apa, Po. Namanya juga sedekah, mumpung ada rezeki. Ntar kita yang bayar. Bener loh, kalian yang bayar. Iya. Yaudah nih. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Jangan ngemisinnya lagi ya. Sombong amat ya. Ada lagi. Oke, lagi. Nih ya, besok-besok kalau belinya daging, beli di sini lagi. Tapi kalau belinya ikan asin, cari aja tempat lain. Sombong banget. Pok, kembaliannya engkau pegang. Ya, ini kan pas deh. Ya udah, bodo amat. Ya biar gini-gini kan gue sering makan daging, Jim. Setiap hari? Setahun sekali, pas kurban. Buat doang. Berapa tuh? Orang pada kumpul. Ya tahu, gue juga. Maksudnya kenapa? Ya mana gue tahu kan belum ke sono. Susah lihat. Ngapain ini dulu? Gue lapar. Itu liatin dulu. Daging gua ntar. Kali bisa bantu. Daging gua. Lu mah. Punten. Ini ada apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini kenapa? Tahu. Kan gue lihat sendiri itu. Udah mendingan makan nih. Udah. Sekarang ente makan duluan berdua ya. Aneh masih ada pembicaraan yang belum kelar ya, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu Indis udah punya rumah belum? Emang kenapa kok Bang Zaki nanya gitu? Maksud Jaki kalau udah punya rumah, biar Jaki bikinin tangganya. Modalnya cuma tangga. Jak, nggak sekalian aja pakai tambang, dikerek naiknya. Rumah sama tangga jadinya rumah tangga, iya Bu. Bang Zaki ngomongnya dari tadi aneh-aneh aja. Bu ini tahu nggak berapa rintik hujan yang datang hari ini? Nggak tahu, emang kenapa? Ini banyak banget seperti cintaku padamu. Bisa kagak jangan ngebajak. Ojek online banyak. Mereka dapat penumpang masing-masing ya. Kagak perlu ngebajak penumpang lain. Lu tukang gali bukan tukang ojek. Gak ada lucu ini. Gak ada romantis-romantisnya dia mah. Kagak ngerti perumpamaan. Lu mah. Lagi. Bu, ingat kata pepatah. Anjing menggonggong, kapila tetap berjalan. Iya, terus kita kapan makannya? Kirain kapan kepelaminannya. Aduh, Bu. Soal makan mah gampang. Soal minum lebih gampang. Soal
Udah dipinin aja biar Belaga nyari perhatian. Soal menyusun masa depan dari rumah tangga itu lebih menantang. Dibiarin Belaga ini acting. Bang Zaki, ntar dulu. Sandiwara radio nih, kebanyakan nonton ini. Enggak. Bang Ade, Bang Jimmy kenapa? Jangan berakting ya. Kenapa? Oh, acting. Tolong. Ibu, sampai ada maling ntar. Tolong, Bang Zaki. Ayo cepet cari bantuan. Di sini nggak ada orang. Poni jangan acting, jangan dipegang-pegang ya. Awas ya. Enggak, mereka tuh nggak kelihatan kayak orang acting. Ayo Bang Zaki cepetan cari bantuan. Ya, iya panggil. Ya. Cepet. Kalian kenapa? Air Bu. Tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah tutup warungnya. Siapa yang mau beli? Kita ke sini mau minta pertanggungjawaban karena teman kita pada keracunan. Mas, teman Mas tuh keracunan, kenapa tanggung jawab minta sama saya ya? Ya iyalah. Orang makannya kan di sini, beli makanan di sini. Minta tanggung jawabnya ke sini yang kali sama Pak R. Mas hati-hati ya kalau ngomong, jangan fitnah warung makan saya. Tapi bener, Bu. Bu Mira, makanan yang kamu jual sudah membuat anak dan ibu keracunan tadi pagi. Iya, tetangga-tetangga saya juga keracunan. Kalian tuh ngomong apa sih? Makanan yang saya jual itu semua bagus-bagus. Nggak mungkin ngeracunin orang. Kalau bagus-bagus kagak mungkin pada gelepar-gelepar udah kayak lele kurang air tuh anak-anak pada tuh. Jangan nyalain saya dong. Selamat siang Ibu. Siang, Bapak siapa? Kami dari kepolisian Bu. Ada urusan apa Pak? Kami mendapatkan laporan dari pengurus panti, banyak anak panti yang keracunan dari makanan Ibu. Untuk itu, Ibu ikut kami. Enggak Pak, saya mau jelasin kalau saya nggak salah. Makanan yang saya jual itu semuanya bahan-bahannya bagus Pak. Pak, bawa Pak. Ayo, ayo Ibu. Saya nggak salah, Bapak tadi nggak ada. Ayo, kamu ikut. Kalau saya tuh nggak salah, itu makanan nggak beracun. Kalau gitu kita permisi dulu ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Bu Indis. Kenapa kuburannya belum selesai? Maaf Pak Ustadz, tapi trio Cangkul udah 3 kali menggali kuburan ini. Tapi dangkal lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok di dalam kuburan ada nasi? Mana nasinya bau lagi? Tuh. Sewaktu Mbak Mira di penjara, makanan yang dia makan selalu terasa basi rasanya. Pengajar banget sih. Mentang-mentang tahanan dikasih makannya masih basi kayak gini. Sini gue rasain. Mulut lo tuh yang busuk. Nasi enak kayak gini dibilang basi. Coba sini, gue rasain. Enak kok. Ini karma kali, gara-gara lo suka ngasih makanan basi ke orang-orang. Biar gue makan. Pak, ada yang sakit, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, tolong, ada yang sakit, Pak. Ada yang sakit, Pak.
Gimana keadaannya, Dok? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Mira, bangun, Mbak. Bangun. Ustaz, nih alhamdulillah udah kelar nih galinya di dalam. Tambah jenazahnya kuburin ini, nanti tanahnya keburu cetek lagi nih. Ini kan suka naik turun udah kayak lift. Deh cepetan yuk. Ye, ntar sampai kalau liangnya lahat ini dangkal lagi kita bertiga kan sanggup. Nyerah, udah capek. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon agar kita semuanya bisa memaafkan almarhumah. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan pemakamannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Satu lagi jangan kita lupakan, kalau ada kaitannya hutang piutang, bapak-bapak, ibu-ibu bisa berhubungan langsung dengan ahli warisnya atau keluarga. Saya akan bertanggung jawab atas semua utangnya Mbak Mira. Jika ada yang bersangkutan hutang dengan Mbak Mira, silakan datang ke rumah saya dan membawa bukti. Saya sudah memaafkan kesalahan Mbak Mira. Kami semua juga sudah memaafkan semua kesalahan almarhumah. Kalau sudah tidak ada kaitannya dengan dunia ini, sebaiknya secepatnya kita makamkan almarhum. Tangan kanan di atas. Tangan kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kewajiban kita sebagai fardu kifayah sudah selesai kita laksanakan. Karena waktu sudah maghrib, kewajiban kita sekarang adalah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ayo Pak, jangan lupa kerandanya dibawa.